Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dani Sulistiono. Kali ini saya akan menjelaskan kenapa ada bisnis yang di franchise atau mencari kemitraan. Contoh usaha kali ini yang dipakai adalah es doger atau es kepal tison. Jadi bisa karena hartanya bisa bertambah dari sisa perhitungan total pemasukan dikurang total pengeluaran, otomatis fokus di usaha adalah memperbesar pemasukan dan memperkecil pengeluaran atau memperkecil biaya atau memperkecil investasi. Jadi misalnya kalau di es doger ada start mulai punya tabungan 5 juta, lalu ada beli mesin dan peralatan, contohnya misalnya gerobak, termos dan lain sebagainya, mengeluarkan duit 3 juta, pindah lagi ke neraca atau saya bilang keseimbangan, tabungannya berkurang jadi 2 juta karena 5 dikurang 3 juta, 3 juta yang tadi dipakai buat beli gerobak, termos dan lain sebagainya, sehingga mesinnya jadi 3 juta, 2 juta ini dipakai buat operasional. Terus kasih ini duitnya kemana aja, dipakai buat operasional, sehingga ada punya penjualan misalnya sehari 100 cup dan satu cupnya misalnya untungnya 1000, berarti sehari 100.000 atau sehari kurang lebih sekitar 120 ribuan, misalnya 120 cup. Ini totalnya dalam satu bulan ada dapat 4 juta. Terus ini ada biaya misalnya beli es di sore ini belum direvisi dan lain sebagainya. Terus penyusutan gerobaknya itu 0,3, sehingga dalam satu bulan Anda untungnya kurang lebih sekitar 3 juta. Kalau yang kerja selama 1 tahun Anda 3 kali 12 dapatnya 36 juta, tabungan Anda bertambah dong. Jadi 36 juta kembali ke sini, total harta Anda kurang lebih sekitar 41. Setelah 5 tahun ya sama, dia tinggal dikali 60 bulan. Nah ini tanpa ada investasi baru. Pertanyaannya, bagaimana cara memperbesar usaha tersebut? Otomatis karena gerobaknya terbatas, misalnya Anda punya gerobak termosnya 1, otomatis kan usahanya sudah bisa dihitung sehari misalnya dari 1 termos ini bisa menghasilkan 100 gelas. Otomatis yang bisa Anda dapatkan misalnya sehari 120.000 atau sehari 200.000 kali 20 hari sekitar 4 juta misalnya. Otomatis kalau Anda memperbesar penjualan, Anda harus lari lagi ke sini. Anda investasi lagi, beli gerobak baru, termos dan lain sebagainya, belum lagi ngurusin orang dan lain sebagainya. Nah ada sebagian cara yang orang pakai agar dia nggak perlu investasi mesin, dia nggak perlu investasi peralatan sendiri, dia menggunakan pola kemitraan atau franchise. Jadi dia punya tujuan memperbesar penjualan ini. Jadi ada tadinya cuma 1 gerobak 1 termos, dia jadi punya 2 gerobak atau 2 termos, dan seterusnya bisa sampai 100 gerobak atau 50 gerobak dan lain sebagainya, dengan tujuan memperbesar penjualan. Tadinya cuma sehari 100, karena dia punya 100 gerobak jadi seharinya jadi 1000 gelas. Itu tujuan dari franchise, tanpa dia harus menunggu menunggu hasil usaha setelah 1 tahun. Jadi usaha 1 tahun ini disebut laba bersih atau peruntungan perusahaan. Kalau di perusahaan besar biasanya dia investasikan kembali, dia akan larikan ke sini. Nah, usaha kecil yang menggunakan franchise, dia berpikir bahwa agar laba perusahaannya tidak digunakan lagi untuk investasi, dia lebih baik mencari mitra. Jadi dia mengurangi dia investasi atau
capex, mereka sebutnya capital expenditure, tapi penjualannya meningkat. Ada banyak contoh franchise yang Anda sering lihat atau Anda sering belanja, entah beli kue dan lain sebagainya. Tujuan mereka adalah memperbesar penjualan dengan investasi sedikit. Jadi dia bermitra walaupun porsi penghasilan mereka jauh jadi lebih kecil. Anda bisa bayangkan kalau kalau oke, ini usaha es doger ya, mungkin investasinya mungkin beli gerobak dan lain sebagainya cuma 3 juta. Sisanya modal tenaga, ya Anda perlu orang. Kalau Anda punya cabang lain kan Anda nggak mungkin ngerjain sendiri, otomatis Anda harus punya modal gaji untuk menggaji orang tersebut sehingga usaha tersebut bisa jalan. Tapi Anda bisa bayangkan jika usahanya seperti ini, Anda kan suka makan di restoran-restoran terkenal yang besar-besar itu, mungkin untuk buka satu outlet bisa 1 sampai 2 M. Kalau dia menggunakan semua laba perusahaannya atau keuntungan perusahaannya, dia akan lambat tumbuh atau lambat meraih pasar yang sebelumnya kita juga sudah jelaskan sebagai TAM atau addressable market, lalu mereka memiliki target marketnya. Mereka lambat karena mereka harus menunggu sampai berapa tahun, misalnya 1 tahun dapatnya 36 juta dari satu toko, sementara satu toko butuh modal, misalnya toko yang ini misalnya butuh modal satu toko 200 juta, berarti dia harus nunggu selama 5 tahun. 5 tahun kali 40 juta baru dapat 200 juta, dia baru bisa buka toko baru. Artinya pasar yang seharusnya bisa dia raih, yang tadinya misalnya penghasilannya 4 juta bisa pengen jadi 8 juta, dia harus nunggu dulu 5 tahun. Itu sebabnya mereka yang besar-besar, usahanya dengan modal besar, mereka sebut capital expenditure atau investasi yang besar-besar. Ada sebagian yang main di retail, mereka menggunakan cara franchise. Tujuannya, kita ulang lagi, tujuannya adalah total pemasukannya bertambah atau salesnya bertambah dengan banyaknya outlet, tapi pengeluarannya berkurang atau investasinya berkurang gitu. Jadi keuntungan perusahaannya masih bisa didapat dengan investasi yang jauh lebih kecil. Sekian dari saya, nama saya Dani Sulistiono, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dan selamat sejahtera, karena saya nggak tahu waktu Anda nonton Anda posisi di pagi, siang, atau sore. Terima kasih.